Jalan raya merenggut nyawa seorang mahasiswi bernama Selvi Amalia Nuraini. Mahasiswi Universitas Surya Kencana ini meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan ketika melintas di Jalan Raya Bandung Cianjur pada 20 Februari 2023 lalu. Dugaan awal, korban tertabrak salah satu mobil rombongan Polda Metro Jaya. Polisi menyatakan kendaraan yang menabrak Selvi bukan bagian rombongan iring-iringan Polda Metro Jaya. Bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang masuk ke rombongan pengawalan. Artinya ngikut, jadi bukan rombongan inti dari pengawalan, tetapi ini rangkaian liar. Keterangan Polda Jabar menegaskan bahwa kendaraan penabrak korban bernama Selvi bukanlah bagian rombongan Polda Metro Jaya. Akhirnya merujuk kepada kendaraan Audi hitam tersebut dan sekarang sudah menjadi barang bukti. Dilakukanlah gelar perkara pada tanggal 28 Januari sekitar jam 9 pagi. Nah, dari gelar perkara tersebut akhirnya ditetapkan tersangka atas nama Sugeng Guru Gautama Legiman. Kesaksian ini diikuti dengan pengakuan penumpang mobil Audi yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Itu mobil milik suami saya. Suami. Suaminya itu polisi juga? Iya. Yang ikut rombongan juga? Emang sudah janjian ke situ? Iya, udah janjian. Mulai janjiannya dari mana? Saya nyusul dari Jakarta menuju Puncak. Pengakuan ini berbuntut panjang. Klaim status sebagai istri salah seorang perwira menengah Polri menyeret Kompol D ke dalam penempatan khusus selama 21 hari. Kompol D akan berhadapan dengan sidang etik Polri. Dalam hal ini pimpinan akan melakukan tindakan tegas, yaitu untuk saat ini dilakukan penempatan khusus di Polda Metro Jaya selama 21 hari. Sementara sang supir yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka memberikan kesaksiannya. Saya ajak untuk membuktikan. Saya terangkan, Pak, Bapak-bapak semua, ini mobil yang saya akan kemudikan adalah mobil sedan jenis Audi. Ceper, Pak, rendah banget. Kita cek dulu deh, apakah betul yang Bapak tuduhkan kepada saya penabrak si korban. Bapak cek dulu, semua dicek, Pak. Dan setahu saya, penglihatan saya itu adalah mobil di rombongan. Sugeng akhirnya menyerahkan diri. Penetapan supir Audi Sugeng Guruh sebagai tersangka menuai polemik. Polemik tersebut muncul karena perbedaan bukti yang diperoleh polisi dan pengacara tersangka. Kita juga punya saksi, ada sekitar 4 orang saksi, juga punya CCTV sekitar 6 CCTV. Jadi tidak benar kalau kita melakukan opini-opini gitu. Perbedaan konstruksi pembuktian ini akan berkembang dalam penyelidikan lanjutan. Pihak kepolisian memberi kesempatan kuasa hukum tersangka untuk memberi bukti tambahan yang mereka miliki. Ya, penyidikan ini bersifat terbuka dan transparan ya. Mungkin ini Pak Yudi juga bisa memahami kondisi ini. Jadi memang apabila Pak Yudi mempunyai beberapa masukan-masukan untuk mendukung penyidikan, itu akan sangat support dan kita akan sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan tersebut. Namun memang kualitasnya jelas itu sebagai petunjuk. Nah, namun juga perlu digarisbawahi apabila informasi yang diberikan yang bisa kita jadikan petunjuk tersebut menyesatkan penyidikan, ini kan bahaya, ini berlawanan. Kisah memprihatinkan lainnya menimpa seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atala Saputra, kehilangan nyawa akibat kecelakaan lalu lintas pada 6 Oktober 2022 lalu. Kecelakaan ini melibatkan seorang purnawirawan polisi. Belakangan, almarhum Hasya justru dijadikan tersangka. Karena kelalaiannya si Muhammad Hasya sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaian mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Itu. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Penetapan ini membuat ibunda almarhum Hasya prihatin. Penetapan yang dirasakan sebagai pukulan kedua bagi keluarga almarhum Hasya. Bahkan ibunda almarhum mengaku sempat menerima tawaran damai. Ditetapkannya Hasya sebagai tersangka buat kami itu adalah pukulan kedua buat kami sebagai orang tua.
dan keluarga. Pertama, anak kami sudah hilang nyawa, meninggal saat kejadian kecelakaan itu. Kedua, ditetapkannya anak kami sebagai tersangka. Kuasa hukum keluarga mahasiswa Universitas Indonesia ini menyatakan tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak kepolisian jika kasus ini masuk dalam kasus pidana. Ini kayak saya nggak jelas maksudnya apa, tolong diulang. Lalu ketika akhirnya kami baca bahwa tersangkanya itu adalah Hasya, yang kami tahu bersama selama ini memang tidak pernah ada status tersangka, tidak ada status tahapan bahwa si Hasya ini atau kasus Hasya ini sudah masuk di mana masuk tahapan untuk bisa menyatakan ada tindak pidana. Dengan munculnya polemik terkait kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, Kapolda akan membentuk tim pencari fakta yang berasal dari berbagai unsur yang berkepentingan dalam mencari kebenaran atas peristiwa ini. Akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim internal. Keluarga dari almarhum Hasya telah melaporkan Polres Metro Jakarta Selatan dan pihak yang mengeluarkan hasil visum Hasya kepada Ombudsman Republik Indonesia. Kami melapor ke Ombudsman terkait maladministrasi dan kesalahan-kesalahan prosedur formal yang dilakukan oleh polisi, yaitu Polres Jakarta Selatan terhadap penanganan perkara yang menimpa Hasya dan pihak yang menerbitkan visum Hasya. Dua mahasiswa harus kehilangan nyawa di jalan raya. Kebenaran harus terungkap utuh agar citra kepolisian tidak kembali runtuh setelah jatuh terperangkap dalam kasus Verdi Sambo.